Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang domba yang hilang dan tentang anak yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelihkan anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku
dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan yang kita dengarkan tadi yang diambil dari Injil Lukas mengisahkan bagaimana Allah yang berbelas kasih terhadap orang berdosa. Allah yang Maha Rahim, ya. Jadi di awal cerita dikisahkan bagaimana orang-orang Farisi, ya, bersungut-sungut. Ya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut dan berkomentar, ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi dalam kacamata orang-orang Farisi itu, ya, orang-orang berdosa itu perlu dijauhi, tidak perlu makan-makan bersama dengan mereka. Tetapi Yesus bisa melakukan itu. Kok melakukan hal seperti itu? Jawaban Yesus, ya, melalui perumpamaannya menjelaskan, ya, kepada mereka bahwa aku ini datang bukan untuk menyelamatkan orang-orang benar, tapi aku datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang mau bertobat. Di sini dia mengangkat perumpamaan tentang anak yang hilang, ya. Bagaimana dikisahkan secara sederhana bahwa anak itu meminta harta kepada ayahnya, lalu menjual hartanya dan pergi ke tempat yang jauh dan memboroskan semua hartanya. Tetapi kemudian dia sadar bahwa dalam situasi terpojok seperti yang dialaminya, dia masih membutuhkan kehadiran seorang ayah. Maka dia pun dengan berani bangkit dan pergi kembali kepada ayahnya. Apa yang terjadi? Ayahnya menerima dia, menyambutnya dengan penuh sukacita. Dalam hal ini pun menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu, ya, Allah yang berbelas kasih, Allah yang Maha Rahim. Jadi dia senantiasa bersuka cita menyambut orang-orang berdosa yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Gambaran ayah yang menerima kembali anaknya tadi itu adalah gambaran Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih. Jadi dia tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika ada seorang manusia yang berdosa datang kembali kepadanya dan mengakui dosa-dosanya. Jadi Allah menyambutnya dengan penuh sukacita. Berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu merasa diri sebagai orang benar, mereka tetap berada dalam lingkaran konsep mereka itu, sehingga tidak pernah berbuah, sehingga tidak tidak menunjukkan ada suatu pengaruh yang cukup bagus, ya, untuk orang lain dengan kehadiran mereka, atau orang lain itu merasa nyaman dengan kehadiran mereka. Mungkin itu jarang. Karena memang kehadiran mereka ya penuh dengan ambisi, ya. Itu ada motif-motif tertentu dengan kehadiran mereka. Sehingga orang pun kadang-kadang takut juga, ya, dengan kehadiran mereka. Mungkin banyak tuntutannya, banyak hal yang mau mereka ingin dapatkan. Pesan untuk kita tentu dari bacaan ini adalah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di masa Prapaskah ini merupakan masa tobat, ya, di mana kita diajak oleh gereja untuk merefleksikan diri kita masing-masing, mengevaluasi diri terhadap tindakan-tindakan atau pengalaman-pengalaman kita yang mungkin selama ini kurang berkenan, ya, menjadi anak yang hilang itu, ya. Dan sekaligus gereja mengajak kita untuk tidak selalu terjebak di dalam keadaan seperti itu, bangkit dan kemudian datang kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita melalui sakramen tobat, ya, yang disediakan oleh gereja untuk kita. Jadi dengan pengakuan itu setidaknya kita mendapatkan pengampunan dari Allah dengan suatu maksud bahwa kita menyesali perbuatan kita dan tidak akan mau berdosa lagi. Itulah sekiranya gambaran Allah yang berbelas kasih bahwa Dia mau mengampuni kita, dan dalam gereja kita bentuk nyata dari pengampunan Allah atau tanda dari pengampunan Allah, ya, melalui gerejanya adalah dengan penerimaan sakramen tobat itu. Ketika kita menerima sakramen tobat itu, kita menerima Allah, menerima pengampunannya, dan sekaligus kita di hadapan Allah
berjanji untuk bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Teman-teman, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.